Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang ittibah dan taklid. Yang bahwasanya di mana ittibah adalah upaya umat Islam untuk mengikuti semua yang diperintahkan, dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba juga diartikan sebagai mengikuti pendapat orang lain seperti ulama, fuqaha dan sejenisnya dengan mengetahui dan memahami dalil atau hujah suatu perkara. Tujuan dari ittiba adalah agar umat Islam dapat mengamalkan ajaran agama Islam dan penuh keyakinan dan pengertian. Orang yang melakukan ittiba disebut dengan tabi, dan berbeda dengan mustahid. Seorang muttabi tidak perlu memenuhi syarat-syarat untuk berittiba. Jadi ittiba itu berbeda dengan taklid. Sedangkan kemudian menurut para ulama tentang ittiba, jadi menurut Imam Al-Ghazali, ittiba adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Jadi contohnya itu seperti sholat sunnah itu mengikuti sunnah Nabi dan tidak menceritakan keburukan orang lain. Kemudian menurut Imam Ibnu Taimiyah, jadi ittiba adalah mengikuti Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi. Kemudian menurut Imam Al-Syafi'i, ittiba adalah mengikuti pendapat ulama yang tepat dan sesuai dengan syariah. Kemudian taklid adalah mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa mengetahui dalil atau hujah yang digunakan atau tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Secara etimologi, kata taklid berasal dari kata hiladah yang berarti kalung, sehingga arti taklid secara bahasa adalah meletakkan kalung di leher. Dalam Islam, taklid bisa menjadi metode yang berguna bagi orang awam yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup dalam. Namun taklid tidak boleh menjadi taklid buta, yaitu mengikuti apa yang dikatakan ulama tanpa memahami dalil dan sumber hukumnya. Jadi ada dua jenis taklid yang diharamkan. Yang pertama itu taklid kepada orang lain tanpa memperdulikan Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu taklid kepada orang yang tidak diketahui keahliannya untuk diikuti. Kemudian taklid menurut para ulama. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, taklid adalah menerima dan mengikuti pendapat ulama tanpa memahami dalilnya. Jadi contohnya itu seperti ketika kita kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita mengikuti cara berwudu guru ngaji kita tanpa memahami dalilnya dan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian menurut Imam Ibnu Taimiyah, taklid adalah mengikuti pendapat ulama tanpa mempertimbangkan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir menurut Al-Syafi'i, taklid adalah mengikuti pendapat ulama tanpa memahami tujuan dan maksudnya. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.